Qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, sallamani wa sallamakumullah. Kembali kita bersyukur, syukur yang setinggi-tingginya kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam seluruhnya, yang telah memberikan kita seluruh kebutuhan kita. Siang dan malam kita dinaungi oleh karunia, dilimpahi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah pantas dan wajib bagi kita untuk selalu membenahi diri kita, untuk selalu meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1446 Hijriah, pada tahun ini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta, adalah Tuhan pengatur, adalah Tuhan kepadanya kembali segala makhluknya. Seluruhnya mengharapkan perlindungan dari Allah, seluruhnya mengharapkan pemberian dari Allah, sadar atau tidak sadar, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta seluruh manusia. Hari demi hari, minggu yang kita lalui, dan bulan demi bulan, tahun demi tahun menghantarkan kita kepada kemajuan dunia. Kemajuan yang terkadang menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan dan mendatangkan berkah dari Allah. Kemajuan-kemajuan yang mencerdaskan umat manusia. Kemajuan-kemajuan yang menghantarkan kepada kebaikan dan nilai positif dalam kehidupan kita. Terkadang juga kemajuan dunia bisa menghantarkan kepada lemahnya keislaman kita, terkikisnya nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkembangnya dunia terkadang menjauhkan manusia dari rumah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka dari berbakti kepada kedua orang tua mereka. Pendidikan semakin berkembang, pola untuk mencerdaskan manusia semakin berkembang. Buku demi buku ditulis oleh para penulis, tetapi kedurhakaan kepada orang tua semakin merajalela. Pembangkangan kepada syariat semakin dikembangkan. Situs-situs kemaksiatan semakin berkembang. Maka disinilah Islam, disinilah iman, disinilah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah pentingnya peran para ulama, peran para khatib, peran para ustaz, peran para ahli ilmu untuk memberikan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, memberikan cas, memberikan peringatan, memberikan energi agar umat manusia kembali kepada Allah, kembali kepada takwa, kembali kepada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai maksiat terjadi, berbagai kemungkaran terjadi, kecuali orang-orang yang diredai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya semakin dekat dengan majelis ilmu, yang hatinya semakin dekat Al-Quran. Sebaliknya, di antara mereka semakin tidak mengenal rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka semakin sibuk dengan urusan dunia mereka, menjadi generasi dunia sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Kaum muslimin yang berbahagia, sejalan dengan kemajuan dunia di saat ini, demikian juga fasilitas-fasilitas kemaksiatan semakin dimewahkan. Perantara-perantara untuk menuju kepada maksiat dimudahkan. Di layar kaca kita melihat bagaimana orang mudah bermaksiat.
sepertinya mendidik generasi untuk tidak mengenal Allah, mendidik generasi untuk durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendidik kita udah jauh dari orang tua kita, tidak berbakti kepada orang tua kita. Tidak terhitung jumlah maksiat yang kita lakukan, kita maupun mereka, kita pun anak kita maupun murid kita. Maka kita mari fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tidak pernah bosan-bosan untuk memberikan peringatan kepada orang beriman, karena sungguhnya peringatan sangat bermanfaat bagi mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagian manusia begitu menggampangkan maksiat, begitu memudahkan dirinya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan saya cukup melaksanakan rukun iman walaupun maksiat saya jalan. Mereka lupa kalau kemaksiatan itu menjadikan hilangnya berkah hidup. Kemaksiatan itu menghilangkan banyaknya pahala. Maksiat itu menjadikan hati semakin keras. Maksiat itu melahirkan anak cucunya untuk menjadikan kita lebih girang, lebih mudah berloyalitas kepada kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka berpikir, nanti saya sadar, waktu dan kesempatan saya manfaatkan untuk dunia, kesehatan masa muda untuk kesenangan dunia. Pada saat nanti saya akan kembali taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah talbis iblis. Tak satu pun dari para ulama kita, tak satu pun dari para sahabat, tak satu pun para rasul dan para anbiya mengetahui di antara mereka siapa dan kapan mereka akan meninggal dunia. Karena perkaranya dunia ini, kematian dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus berusaha bagaimana agar kita taat pada Allah, sehingga ajal kita menjumpai kita ketika taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya mereka, orang-orang yang melanggar perintah Allah, selalu waspada, selalu berhati-hati, an tusibahum fitnah, dari ditimpa oleh fitnah, fitnah kekufuran, fitnah kemurtadan, fitnah kita terus aktif dalam kemaksiatan, ayusibam adzabun alim, atau mereka tertimpa dengan siksa yang sangat pedih. Mereka tidak sadar di saat maksiat datanglah kematian. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wa tahsabuna hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian menggampangkan maksiat, kalian anggap itu hal yang rendah, hal yang kecil. Wa huwa indallahi azim, itu sangat besar dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratadz dzunub." Waspadalah akan diri kalian dari menggampangkan, merendahkan yang namanya dosa-dosa kecil. Waspadalah, ingatlah dari bahaya merendahkan, menggampangkan dosa-dosa kecil. Fa innama masul muhaqqiratadz dzunub, sesungguhnya perumpamaan dosa itu seperti orang yang mana mereka berada di atas perahu besar, lalu mereka membiarkan lubang air masuk bagian bawahnya, kemudian yang di atasnya tidak perhatian dengan lubang yang ada di bawah, lalu yang di bawah ini dibiarkan tidak menutup lubang itu, atau yang di atas tidak sadar kalau ada lubang dan mereka sibuk dengan hiburan di atas. Akibat lubang yang kecil ini, masuklah air untuk menenggelamkan kapal besar itu. Sedikit demi sedikit, hal kecil apabila digampangkan, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Kaum muslimin yang berbahagia, cukuplah bahwa kita satu kemaksiatan sudah mengeluarkan bapak kita dari surga. Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari surga bukan karena dosa besar karena kita seperti yang kita lakukan, tapi satu dosa bukan zina, bukan korupsi, bukan narkoba,
bukan durhaka sama orang tua. Keluar dari surga hanya pohonnya ada atau buah pohonnya ada dalam surga. Keluar dari surga hanya kena makan itu. Cukup satu maksiat yang menjadikan kaum Saba dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan kaum Saba oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah satu maksiat yang membuat para sahabat dikalahkan oleh musuhnya ketika perang Uhud, walaupun mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu maksiat, mereka dikalahkan oleh musuh mereka ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita tidak bersama Rasul, tidak bersama sahabat, tidak bersama tabi'in, tidak bersama murid mereka Imam Syafi'i, Ahmad. Jangan coba-coba mau menggampangkan maksiat. Indah kelihatannya, bahagia kelihatannya, ternyata kita hidup dalam tanpa berakah. Ternyata kita hidup dalam kekerasan jiwa. Ternyata kita hidup dalam keadaan jauh dari kajian. Ternyata kita hidup tidak pernah perhatian dengan zakat harta. Ternyata kita hidup jauh dari orang tua, tidak berbakti pada mereka. Ternyata kita hidup terkalahkan dengan istri, terkalahkan harta. Itu sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak taat, istri tidak taat, tetangga gersang semua tidak mengingatkan kita dari maksiat pada Allah. Ini sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh banyak hukuman-hukuman dari Allah kalau kita ingin mencatatnya. Kalau kita ingin tadabbur, sungguh banyak kejadian terjadi pada diri kita, pada harta kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Kalau mau kita terisik lebih jelas, kalau kita ingin berhati-hati, terlalu banyak hukuman dari apa yang kita lakukan, dan itu satu bagian kecil sebelum neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan rahimahullahu, la tanzur ila sigaril ma'siyah walakin inzur ila azamati man asai. La tanzur ila sigaril ma'siyah, jangan kamu melihat kecilnya maksiat, walakin inzur ila azamati man asai, tapi lihatlah keagungan orang yang kamu maksiatin. Lihatlah ketinggian kemahabesaran orang yang kau durhakain. Lihatlah kemahakayaannya, keras siksanya orang yang menciptakanmu, orang yang kamu langgar perintahnya, orang yang kamu gampangkan, orang yang kamu tidak lihat, Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, maka di antara keburukan maksiat yaitu anturisu dzulla sahibiha, menjadikan pelakunya hina dan dina. Mereka menjadi hina dalam pandangan hati kaum muslimin yang takwa pada Allah. Mereka hina dalam hati dan pandangan sorotan hati orang-orang yang saleh, orang-orang yang wara. Pelaku maksiat tidak bisa dirahasiakan dahinya. Pelaku maksiat tidak bisa dirahasiakan bagaimana gerak-geriknya. Pelaku maksiat tidak bisa dirahasiakan bagaimana akibatnya. Orang saleh tahu bagaimana pelaku maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridu izzah falillahil izzah jami'a." Barang siapa yang ingin jaya dan mulia, kehormatan milik Allah, kemuliaan dan keagungan dan kejayaan itu. Maka barang siapa yang ingin kehinaan, silakan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buruknya maksiat, maksiat menjadikan hati kita tamak dan rakus. Harta demi harta kita cari, tidak memuaskan jiwa kita. Rezeki setiap hari yang kita makan minum tidak menghantarkan kita kepada taat dan lebih lapang untuk berbakti kepada Allah Rasulnya, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keburukan maksiat menjadikan kita semakin lalai kepada Allah, tidak merasa berdosa, tidak merasa rugi, tidak merasa kalau kita adalah pendurhaka,
tidak merasa kalau kita calon-calon neraka. Itulah jeleknya maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lunak, menjadikan kita hati takut pada Allah dan selalu menangis dalam hati kita walaupun tidak menangis dengan mata kita. Selalu berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah dan selalu memperbanyak kedekatan dengan orang saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma arhamna wa la tuhlikna. Allahumma arhamna warham ma'ana minal muslimin as-salihin ahli Papua. Allahumma arhamna waj'alna sadiqin ahli Papua waj'alna maqbulin indaka ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma astur uyubana wa uyub abaina wa jadadina wa asatizatina wa ulati umurina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.